Selamat pagi Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Lebih dahulu kita akan menyimak warta jemaat kita yang di tanggal 13 Juni tahun 2021. Khotbah akan dilayani oleh Bapak Pendeta John Lee Joidin, Turkis Bapak Romulus Manulang, Kanisi Ibu Yelis dan Saudari Joan, Rektor Ibu Nuria Ibrayati dan Ibu Asmara Liati, dan penyambut kita sudah disambut oleh tim Satgas COVID-19. Layanan pada minggu depan, firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgis Bapak Maringan Aritonang, Organis Ibu Yesa dan Saudara Dio, Rektor Ibu Nuria Ibrayati dan Ibu Sri Martini, menyambut dari tim Satgas COVID-19. Berita persekutuan untuk persekutuan remaja pada bulan ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 ini pada pukul 16 jam 4 sore di gereja, dan juga seluruh remaja untuk boleh menghadiri dan pelaksanaannya tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Baptisan anak akan dilaksanakan pada bulan Agustus bertepatan dengan ulang tahun gereja, dan pendaftaran sudah dimulai. Ada ibu yang akan membaptiskan anaknya, silakan mengambil form baptisan anak pada pengurus jemaat. Persembahan Bikura, mari kita membawa persembahan Bikura sebagai wujud ucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan. Persembahan dapat dibawa setiap minggu sesuai jadwal ibadah Bapak dan Ibu masing-masing. Himbauan untuk kita semua untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dan selalu menjaga kesehatan, selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menggunakan sabun, jaga jarak dengan orang lain. Jangan lupa selalu melakukan protokol kesehatan. Kita masuk ke berita persembahan. Berita persembahan minggu yang lalu, kantong 1 672.000, kantong kedua 673.000, dan kantong ketiga untuk uang setelah minggu 660.000. Dan ada ucapan syukur dari PT Rapindo, Ibu Hati, Susan, Bapak Perlindungan Marpau, keluarga Rizky Taba, keluarga Rizky, keluarga Richardson Sinambela, Yusuf Febi Sinaga, dan dari MN. Persembahan Bikura sampai dengan tanggal 30 Mei pukul 32.700.000. Di sana ada dari keluarga Lisan, keluarga S. Marbun, keluarga Rizdo, keluarga Bapak Doni J. Barutu, Johnson Nasution, DLKB, Sper Marpau, Sri Sulastri, Jeremy, keluarga Jesse Hotam, dan NN. Total persembahan dapat Bapak dari Buya Dewata, dan persembahan pembangunan rumah sekolah minggu dari keluarga Sivanya, keluarga Bapak Perlindungan Marpau, IMFM, Maria Tuhan Gaul, dan ada juga dari NN. Dan kebutuhan untuk dalam sekolah minggu berkumpul sampai dengan tanggal 6 Mei 405.580.000, dan dana yang masih kita butuhkan 344.420.000. Jadi kita sudah tetap berdoa supaya dana untuk kebutuhan sekolah minggu boleh tercukupi pada waktunya. Dan berita tambahan, mohon untuk kita semua dalam memberikan iuran khususnya dana sosial, dipersilakan nanti langsung memberikan kepada si sosial, dalam hal ini Bapak Johannes Sinaga. Jadi mohon perhatian kita semua terus boleh dipahami bersama. Dan berita tambahan, seperti kita sudah ketahui bersama, ibu kita, Ibu Yani, sudah dipanggil Tuhan. Jadi keluarga mengucapkan terima kasih atas doa dan terima kasih Bapak dan Ibu semua, seperti pengurus jemaat yang sudah boleh melayani keluarga kami. Kiranya Tuhan juga membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu. Demikian warta jemaat, selamat beribadah. Oke, kita akan segera mulai. Jemaat akan tampil berdiri. Satu.
Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacita, usahakanlah diterima supaya sempurna. Terimalah segala nasihat, sehat sepikir kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita kuduskan ibadah kita hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan satu pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dari buku KPK nomor 422 ayat 1 dan 2 sampai 3.
Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kembali Bapa di pagi hari ini kami naikkan syukur kami kepadamu, di mana pertolongan Tuhan hingga sampai saat ini masih menyertai kami. Tuhan masih berikan kehidupan, kesehatan bagi kami. Secara khusus ya Bapa, kami masih boleh kembali datang ke rumahmu hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya Bapa, ibadah kami dari awal ke akhirnya berkenan di hadapan Tuhan, walaupun dengan segala kekurangan Bapa kami mengampunimu. Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa ya Bapa secara khusus bersama jemaatmu untuk keluarga Bapak Pendeta ini dan saudara-saudaramu, di mana Tuhan ibu kami yang kami kasih ibu ini Tuhan telah panggil ke sisimu. Kami mohon Bapa kekuatan yang daripada Tuhan menyertai Bapak Pendeta Yudas dan beserta keluarga besar. Tuhan kiranya memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kesempurnaan Bapak berkatkan daripadamu, sehingga mereka kembali dikuatkan di mana mereka diteguhkan Bapak, sehingga pelayanan Bapak Pendeta itu secara khusus dapat melayani kami, menyampaikan firman di gereja ini Bapak, karena kami jemaat Presbyterian masih membutuhkan pertolongan daripadamu untuk Bapak Pendeta Yudas, sehingga kebenaran firman Tuhan masih dapat kami dengar melalui hamba-Mu ya Bapak. Demikian juga nanti Bapak Pendeta Joni juga menyampaikan firman Tuhan, biarlah Tuhan juga menyempurnakannya. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan ya Bapak. Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk saudara kami saat ini sedang sakit Bapak, secara khusus untuk ibu kita. Pertolongan Tuhan kami harapkan baginya Bapak. Kesembuhan yang daripadamu kami harapkan bagi dia Bapak, melalui bawa dia makan dan tim medis yang bekerja di sana Bapak. Tuhan berikan hikmat ya Bapak, sehingga kembali kesembuhan daripadamu ada beserta dia. Demikian juga saudara kami yang lainnya Bapak, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya Bapak. Kami akan percaya Tuhan menjaga mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan akan memberikan terbaik bagi mereka pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Bapak, dimana sampai saat ini masalah masih ada di negara kami ya Bapak, secara khusus untuk musibah penyakit COVID ya Bapak. Hanya pertolongan-Mu yang kami harapkan untuk menyempurnakan bangsa ini Bapak. Biarlah kiranya kesembuhan itu ya Bapak ada pada bangsa dan negara kami ini, sehingga kembali kami bersukacita, kami boleh bersama-sama kembali datang ke rumah-Mu ini Bapak, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang lainnya Bapak, ibu kami, orang tua kami, saudara kami yang lainnya, dan tetangga kami Bapak. Biarlah Tuhan juga menyertai mereka. Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami adalah manusia lemah yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan, baik secara sengaja maupun sengaja, atas perbuatan kami, pemikiran kami, penglihatan kami Bapak. Biarlah Tuhan mengampuni kami supaya kami makin hari makin baik di hadapan-Mu. Tidak doa serta permohonan kami menjadi sempurna Bapak yang kami sampaikan kepada hanya dalam satu nama di Tuhan kami Yesus Kristus. Terpuji nama Allah. Amin. Kita kembali naikkan satu pujian bagi nama Tuhan dari buku KPPK nomor 421 ayat 1 sampai 3. Walau di dalam yang
akan membaca Alkitab secara responsorial yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Saya akan bacakan ayat ganjil, jemaat sekalian akan bacakan ayat genap. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberikan diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka berseru Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan selalu ada dari hari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap hari-hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita sambut dengan hormat diri. Pujian dari buku KPK nomor 13 ayat 1 sampai 3. Jiwa
surga, sungguh besar anugerah-Mu ya Tuhan. Sehingga pada hari ini kembali kami sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, boleh kembali berhimpun dan beribadah kepada-Mu, melayani-Mu, berbakti kepada-Mu. Tuhan, terima kasih, karena kami tahu semua ini Tuhan adalah anugerah-Mu. Hidup kami, waktu ini, hari ini juga adalah anugerah-Mu. Dan gereja ini, persekutuan kami di tempat ini juga adalah anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ketika kami akan baca firman Tuhan. Mohon Tuhan yang berbicara, mohon Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih boleh bersekutu sebagai sebuah gereja. Bapak Ibu, bahan bacaan yang kita baca hari ini adalah satu gambaran mengenai gereja yang mula-mula, ya. Gereja yang awal yang punya fenomena yang luar biasa. Fenomena luar biasa itu dimulai dengan yang pertama, adanya karya dari Roh Kudus, ya. Kalau kita baca tempat sebelumnya, tetapi Kisah Rasul pasal 2 itu Roh Kudus bekerja luar biasa, dicurahkan kepada semua orang yang berkumpul pada saat itu. Lalu apa yang terjadi? Kuasa Roh Kudus yang luar biasa itu membuat perubahan yang luar biasa. Di mana misalnya contoh, ya, yang kelihatan sekali itu adalah Petrus. Petrus yang baru menyangkal Yesus, Petrus yang sudah mau meninggalkan panggilan atau meninggalkan apa yang dia lakukan selama 3 tahun lebih untuk mengikuti Yesus dengan mau kembali menjadi nelayan. Petrus yang ketakutan kemudian berubah luar biasa menjadi Petrus yang berani, Petrus yang bersaksi, berkhotbah dengan luar biasa, sampai dikatakan 3.000 orang bertobat oleh karena pemberitaan. Ini adalah yang pertama. Situasi gereja yang luar biasa itu adalah gereja yang ada Roh Kudus luar biasa bekerja, ya. Yang kedua adalah bahwa gereja itu berkembang dengan luar biasa. Itu baru hari itu 3.000 orang bertobat. Tapi kalau kita baca misalnya di ayat 47 dikatakan Tuhan menambahkan jumlah mereka. Kemudian di pasal-pasal berikutnya secara konsisten itu Tuhan, Alkitab mencatat bagaimana mereka itu terus berkembang, banyak orang tergabung lagi di dalam gereja. Nah, apa yang saudara kasih oleh Tuhan, ini adalah gambaran gereja yang mula-mula. Apakah gereja hari ini bisa juga mempunyai semangat, mempunyai jiwa atau gairah seperti gereja mula-mula? Kita akan melihat sekarang. Bagaimana hari ini gereja? Sebenarnya gereja hari ini, kita bicara gereja secara umum ya, secara umum orang Kristen. Memang gereja hari ini banyak sekali mengalami tantangan. Ya, banyak sekali mengalami tantangan. Beberapa puluh tahun yang lalu, seperti seorang tokoh Hindu yang terkenal, Mahatma Gandhi, bisa mengatakan begini, I like Christ, but I don't like Christian. Kira-kira, saya kagum kepada Kristus dan ajarannya, tapi saya nggak suka dengan orang Kristen. Ya, dia kagum dengan ajaran Kristus, khususnya dalam khotbah di bukit. Khotbah di bukit kan luar biasa ya. Tanpa pipikanmu beri dipikirimu. Kalau diambil jubahmu, beri juga bajumu, begitu ya. Ada pengajaran yang luar biasa di sana. Tapi kemudian dia katakan, saya nggak melihat itu pada orang Kristen. Ya, saya nggak melihat itu pada gereja, karena orang Kristen itu kan terkumpul dalam sebuah gereja. Gereja itu menjadi ada satu gap antara apa yang terjadi pada gereja mula-mula dan sekarang. Tidak kelihatan di dalam gereja. Hari ini juga gereja kadang-kadang contoh lain adalah satu fenomena adalah kaum muda itu banyak meninggalkan gereja. Ya, kaum muda, itu kita nggak bicara, bahkan ini bukan cuma di Indonesia, mungkin secara global, di Amerika misalnya, kaum muda itu banyak meninggalkan gereja. Kenapa? Ada banyak alasan tentu. Ya, sekarang tantangannya besar, godaannya banyak, pikirannya sudah berbeda. Tapi yang salah satu yang seringkali menjadi tantangan ketika kaum muda dengan gereja adalah karena mereka kecewa terhadap gereja. Ya,
kecewa kepada ya mungkin generasi yang lebih orang dewasa dan generasi yang lebih tua secara umum. Ada banyak hal mungkin mereka kecewa dengan nilai-nilai misalnya. Ya, kadang-kadang orang anak muda itu kan sangat idealis. Kalau dia lihat itu benar dan tidak dilakukan, dia akan merasa ini bukan sama saya, jiwa saya ini harus kalau benar mari kita lakukan. Saya punya anak remaja tahu, ya di anak-anak remaja kita nih jiwanya kan kuat sekali. Kalau benar katakan benar, kalau berani dia berani, kalau membela teman dia mati-matian. Bahkan dia nggak peduli kalau kemudian dia celaka demi membela teman yang benar dia lakukan. Nah itu kenapa? Karena di dalam gereja juga mengalami perkumpulan orang Kristen kehilangan nilai-nilai Kristus atau kehilangan ciri atau kuasa Allah yang bekerja yang membentuk hidup orang Kristen atau gereja itu, sehingga banyak hari ini orang muda kemudian meninggalkan gereja. Artinya mungkin mereka tetap percaya kepada Yesus, ya, mungkin mereka percaya kepada Kristus, tapi mereka nggak suka dengan gereja. Itu satu dilema yang mau kita harus hadapi karena itu adalah situasi. Nah pagi ini dari kisah gereja mula-mula ini tentu kita bukan mengatakan ini adalah jawaban segalanya, tapi setidaknya ada 3 hal yang saya ajak kita pikirkan, bisa kita refleksikan, kita pikirkan apakah nilai seperti ini muncul di dalam gereja. Dan saya percaya ketika nilai-nilai ini muncul di dalam gereja, maka gereja akan terus mempunyai kuasa kesaksian yang luar biasa, seperti halnya yang terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Yang pertama adalah Bapak Ibu, kalau kita membaca bagian ini, ayat 4, kita harus mengerti bahwa gereja dan karya gereja, pelayanan gereja itu adalah pekerjaan Allah sepenuhnya. Gereja itu adalah milik Allah. Yang memulai gereja itu Allah, tadi kita katakan itu Roh Kudus yang kemudian membangunkan gereja. Dan kepala gereja adalah Kristus. Ya, kepala gereja adalah Kristus. Kita semua adalah anggota. Tidak ada yang memiliki gereja kecuali Allah itu sendiri. Dan gereja, kalau gereja itu bisa maju, bisa berkembang, bisa bergerak, itu adalah pekerjaan Allah sepenuhnya. Bahkan di dalam bagian ini begitu diyakini oleh Lukas yang menulis kisah para rasul, dia mengatakan Allah yang aktif. Sebenarnya rasul-rasul itu pasif. Rasul-rasul itu pasif. Allah yang aktif dalam hal ini adalah Roh Kudus yang bekerja. Ya, Roh Kudus yang aktif dan rasul-rasul itu manusia itu sebenarnya pasif. Sebenarnya saudara dan saya termasuk sebagai pendeta, kita ini hanya pasif. Kita ini pasif bukan kita bukan pasif maksudnya tidak melakukan apa-apa, tapi kita ini alat. Kita bukan yang melakukan, tapi kita yang dibantu, dipakai, ditolong, dimanfaatkan, digunakan, diperlengkapi oleh Tuhan. Baru kita bisa bekerja. Jadi karena itu kalau kita memahami konsep ini, kita akan melihat gereja yang punya fokus untuk memuliakan Tuhan, fokus untuk mencari Tuhan, fokus untuk bukan mau apa yang kita kerjakan, tapi kita mencari apa yang Tuhan ingin kerjakan. Di ayat 4, untuk menunjukkan ini, sebenarnya di dalam Alkitab ini, Lukas sebagai penulis kisah Rasul sering menggunakan istilah yang bukan aktif, tapi pasif. Kalimat-kalimat yang cenderung pasif. Misalnya dikatakan di ayat 41, pada hari itu, mereka yang menerima perkataan itu dibaptis. Ya, kata dibaptis. Ya tentu, betul sih, ini nggak mungkin mereka baptis diri sendiri. Ya, itu oke. Tapi di sini dikatakan kemudian di kalimat berikutnya di ayat 41, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Sebenarnya kalimat ini bisa dikatakan atau diterjemahkan 3.000 jiwa ditambahkan kepada mereka pada hari ini. Kalau kita lihat bahasa Inggris itu 3,000 were added to their number that day. 3.000 orang ditambahkan. Jadi ditulis ditambahkan. Siapa yang menambahkan? Itu pemikiran untuk memahami. Makanya di ayat 47 dikatakan, kalau lihat tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Di ayat 47. Jadi Pak Lukas mau mengatakan bahwa ini loh, kalau gereja bertumbuh itu karena ditambahkan.
bukan karena kita yang bisa melakukan sesuatu yang hebat. Tentu kita harus bekerja. Tapi ingat, kuncinya itu bukan di kita. Kuncinya itu adalah pekerjaan Allah. Maka ayat 47, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlahnya dengan orang yang diselamatkan. Bahkan di dalam ayat yang ke-43, ini juga menarik. LAI mungkin terjemahan itu memang berusaha membuat kalimat. Memang kita kalau belajar menulis ya dalam bahasa Indonesia, cenderung kalau bisa jangan gunakan kalimat pasif, karena nggak enak bacanya, cenderung didorong aktif. Tapi ada waktunya memang kita harus pakai pasif. Seperti di ayat 43 dikatakan, ketakutan itu muncul pada tiap orang, karena sedang para rasul mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Gitu ya, LAI menerjemahkan. Jadi seolah-olah fokusnya adalah karena rasul ini bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh bisa berjalan, berkhotbah dengan luar biasa. Karena itu ketakutan atau kekaguman, kegentaran, perasaan kagum luar biasa terjadi pada masyarakat sekitar karena pekerjaan rasul. Kalimat ini sebenarnya lebih baik diterjemahkan seperti di dalam bahasa Inggris juga diterjemahkan begini. Many wonders and signs were being done through the apostles. Jadi maksudnya banyak mukjizat dan tanda-tanda ajaib itu dilakukan melalui para rasul. Ya, dilakukan melalui para rasul. Jadi para rasul ini siapa? Ini alat. Ini alat. Saya sebagai pendeta apa? Mungkin kalau sehari saya punya gereja 10.000 orang, saya ini alat. Karena Roh Kudus, Allah yang punya gereja, itu yang bekerja di dalam gereja. Melalui pekerjaan para rasul ini, itu kemudian gereja dibangun, gereja dilayani, orang-orang dilayani, Injil diberitakan, kesaksian dinyatakan, dan dunia juga diberkati melalui pekerjaan. Tapi tentu kita harus bekerja. Sebagai hamba Tuhan, pengurus gereja, jemaat, aktivis, kita harus bersaksi, kita harus mengabarkan Injil, kita harus mengulurkan tangan kita. Tapi jangan sampai lupa bahwa ketika kita mengulurkan tangan kita, seolah tangan kita itulah yang membuat pelayanan gereja kemudian menjadi berhasil. Karena apa yang dilakukan adalah melalui kita. Melalui. Karena itu, kalau nilai seperti ini ada di dalam gereja, maka gereja akan penuh dengan orang-orang yang rendah hati. Tidak akan ada orang yang misalnya menganggap diri lebih tinggi daripada yang lain, atau yang menganggap bahwa pemikiran saya harus didengarkan. Ya, tentu ada pemimpin, tentu ada yang dipimpin, ada dialog, tetapi semangat rendah hati, semangat bahwa gereja ini milik Tuhan, Tuhan yang bekerja, itu akan menjadi nilai yang bagus, dan itu akan, misalnya hari ini buat orang kaum muda, mereka akan menghormati itu. Hari ini kalau kita lihat keluarga orang muda, salah satu cara, anak saya umur 21, saya belajar salah satu yang bukan dikagumi ya, yang dihormati, disegani oleh orang muda adalah kalau orang tua itu bisa berlaku seperti manusia. Tanda kutip, orang tua kan bisa salah juga ya. Ya, artinya kalau kita salah lalu kita bilang, "Nak, maaf ya, papa salah." Mereka menghargai. Bukan salah lalu kita tutup lagi dalam kesalahan, tutup lagi kesalahan. Mereka enggak. Ini orang ini, kalau jangan orang tua, apalagi kalau di luar, kalau ada guru mereka yang tidak, guru misalnya, kalau guru itu tidak bisa berlaku seperti orang yang fair ya, menunjukkan fairness, salah yang meminta maaf, guru bisa salah, orang anak bisa salah. Kalau itu terjadi, hubungan itu akan baik. Itu nilai yang dihargai oleh orang muda. Nah, itu juga kalau nilai-nilai seperti ini ada di dalam gereja, orang muda itu akan merasa ini udah tempat kami. Kami bagian dari sini. We belong to this. Kami ini bagian, gereja ini bagian dari saya bagian dari gereja. Kenapa? Karena gereja menunjukkan nilai-nilai yang benar. Ya, nilai-nilai yang rendah hati, nilai yang seperti yang dikatakan bahwa Allah yang bekerja. Semua bekerja untuk Allah, untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kehidupan gereja itu adalah kehidupan yang berkoinonia. Di situ ini ada istilah koinonia, itu biasa diistilahkan persekutuan. Ya, sebenarnya
di dalam Alkitab persekutuan koinonia ini bisa dalam sampai 3 arti. Persekutuan dalam arti kita berkumpul, kita bersekutu, kita ada acara, kita sharing dan sebagainya. Tapi juga bisa arti yang kedua itu berbagi. Ya, dan arti yang ketiga bahkan bekerja sama, partnership, bekerja sama satu dengan yang lain. Di bagian ini gereja itu ditandai bukan hanya bersekutu pada level yang pertama, tapi dalam arti ya kalau level yang pertama itu kayak hari ini kayak klub orang naik sepeda gitu ya, karena sepeda juga kadang-kadang hebat. Tapi umumnya tuh klub-klub kayak misalnya gini, kalau kita datang terus kita tour misalnya ya, kalau kita pergi jadi kita ngumpul. Kalau bersekutu dalam tahap itu kan kita hanya ya say hello gitu ya, oh iya kita jalan sama-sama, kita suka pergi sini sama-sama, tapi nggak ada berbagi hidup, berbagi sesuatu. Nah, di dalam bagian ini gereja itu dicerminkan dengan hidup yang berbagi. 4 hal yang mereka lakukan ketika mereka percaya: ada pengajaran, bertekun dalam pengajaran rasul, dalam persekutuan atau koinonia, memecahkan roti dan berdoa. Ya, tapi waktu di sini ditulis dalam persekutuan, bagian ini terus dengan jelas. Mereka membagi, tidak ada yang menganggap harta mereka sebagai harta bersama, harta sendiri, tapi mereka menganggap milik mereka sebagai milik bersama. Dan mereka akan mau menjual barang-barang harta mereka untuk membagi kepada orang yang membutuhkan. Nah, ini gereja yang luar biasa. Ini secara konsisten bukan hanya di pasal 2, pasal 4 sekali lagi diulang begitu. Pasal 4 dikatakan mereka membagikan segala pemilik mereka untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Maka kita nanti di sana ada Ananias, ya. Mereka membagi kepada orang yang membutuhkan. Sesuai ini gereja. Hidup gereja, kita sudah disatukan jadi satu tubuh. Roh Kudus sudah membangun kita menjadi tubuh Kristus. Kita ini bukan cuma datang untuk ketemu hari Minggu atau di KTB atau di acara, tapi kita sudah berbagi kehidupan kita. Apalagi dalam situasi COVID seperti ini, ya. COVID ini berat. Kadang-kadang yang membuat saya berat itu kadang-kadang kalau mendengar jemaat ada setelah lewat ya, belum lewat sih, setelah berapa bulan dia atau sebelumnya ada yang cerita, pasti umumnya mungkin mengalami pemotongan gaji. Ada orang dipotong 50%. Saya berpikir, bagaimana hidup dengan 50% ya? Kan makannya nggak bisa dikurangi kan? Ya kalau bisa dikurangi bagus juga sih, dapat diet gitu ya, bonusnya diet. Tapi ada hal-hal yang nggak bisa dikurangi kan. Dan bahkan ada jemaat katakan, saya itu 7 bulan tidak ada pemasukan karena dia usaha sendiri. 7 bulan tidak ada pemasukan. Saya pikir, apa dia stop makan ya? Apa yang dia lakukan dalam 7 bulan? Karena semua tabungan dia udah habis-habisan. Tapi saya bersyukur bahwa seperti di gereja kita, dan saya lihat juga banyak gereja, dalam situasi COVID ini gereja bangkit untuk saling berbagi. Jadi dia nggak hanya berpikir yang penting kebutuhan saya cukup, yang penting saya tetap bisa hidup dengan hidup saya masih dikurangi. Umumnya seorang akan mengalami secara penghasilan masih berkurang, tapi saya masih bisa menikmati ya sudah cukup. Tapi banyak orang berani menerobos itu sehingga bisa melihat bahwa oke, saya cukup, tapi apakah di sekitar saya ini ada orang-orang yang rentan, yang lemah, yang butuh topangan, butuh bantuan, butuh pertolongan. Dan gereja boleh bangkit gitu ya, untuk saling memperhatikan, saling berbagi, bahkan termasuk berbagi kebutuhan sehari-hari yang mungkin memang satu hal yang sangat mendasar yang dibutuhkan. Pada saat seperti itulah gereja itu menjadi hadir buat jemaat. Salah satu yang menjadi diskusi hari ini adalah ada orang-orang merasa ke gereja, tapi kayaknya ada atau tidak ada gereja itu rasanya sama aja, atau kalau beda-beda tipis. Ya. Bedanya ada, kalau tidak ada gereja saya minggu nggak pergi.
Tapi sekarang dengan online udah makin bedanya makin tipis. Jadi kehadiran gereja, kehadiran kita sebagai orang percaya, realita atau kurang nyata dirasakan. Ya. Saya bersyukur, saya tahu bahwa di Citra itu pekerjaan yang dilakukan baik secara terbuka, maksudnya jemaat tahu ataupun dilakukan oleh pengurus, oleh hamba Tuhan, oleh gembala itu banyak sudah dilakukan. Tapi tetap ini menjadi satu dorongan buat kita. Bagaimana kita bisa berbagi lebih lagi, karena dengan cara ini kita bisa menunjukkan, jemaat mula-mula sudah menunjukkan, dengan cara ini mereka menjadi kesaksian yang baik buat sesama. Ya, mereka menjadi kesaksian yang baik untuk sesama, sehingga banyak orang Tuhan bekerja untuk menambahkan jumlahnya dengan orang-orang yang diselamatkan. Gereja yang berbagi, berkoinonia, itu menjadi satu ciri dari gereja yang ulama. Yang ketiga atau yang terakhir adalah gereja yang diwarnai oleh kehidupan yang gembira dan penuh ketulusan hati. Ya, itu ada di dalam ayat 47. Memang mulai ayat 46, 47 dijelaskan bagaimana mereka makan bersama, perjamuan kudus, mereka juga berkumpul berdoa. Tapi di situ dikatakan mereka makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Jemaat kehidupan gereja harus diwarnai dengan gembira dan tulus hati. Ya, bagaimana gembira ini? Saya periksa kata ini muncul di dalam pada saat misalnya Elizabeth itu sudah lama mandul, sudah tua, tidak bisa punya anak. Lalu malaikat Tuhan diutus kepadanya, mengabarkan kepadanya bahwa di masa tuamu kamu akan mengandung seorang anak laki-laki. Wah, senangnya itu dia. Gembiranya yang dipakai, kata yang dipakai adalah gembiranya seperti itu. Luar biasa gembiranya. Sukacita, gambaran kehidupan dalam jemaat itu adalah gembira seperti itu. Ya. Juga di contoh lain adalah pada saat Elizabeth sudah mengandung, sudah cukup besar, lalu Maria datang mengunjungi Elizabeth, lalu sampai Elizabeth mengatakan, apakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mengunjungi aku? Karena ketika aku mendengar salammu, salam Maria, janin dalam kandunganku itu melonjak-lonjak kegirangan. Gembira, dengan gembira. Nah, kehidupan Kristen mula-mula, gereja mula-mula itu diwarnai oleh kegembiraan yang begitu luar biasa. Sukacita, bahagia karena bisa menjadi bagian dari gereja, bertemu satu dengan, bersekutu satu dengan yang lain. Ada sukacita yang begitu luar biasa. Dan sukacita ini diwarnai oleh tulus hati. Ya, kata ini memang tidak mudah diterjemahkan, tapi tulus hati itu baik. Ya, tulus hati itu berarti dia pure, ya, murni. Apa yang dikatakan, ya itu yang dimaksudkan. Apa yang ditunjukkan, ya itu yang dimaksudkan. Kalau dia berbuat baik, ya benar-benar berbuat baik. Bukan dia menunjukkan muka baik, tapi hatinya penuh dengan kemarahan atau kekecewaan. Artinya, ketika orang bisa menunjukkan tulus hati, ketika benar-benar di dalam kehidupan bergereja itu sungguh-sungguh adalah satu kehidupan yang tulus, yang utuh, yang murni, sehingga kegembiraan itu juga muncul. Gereja hari ini bisa menjadi saksi, ya. Kemudian di ayat 47 dikatakan banyak orang ditambahkan, banyak orang gembira, ya. Banyak orang memuliakan Allah, banyak orang percaya oleh karena apa? Karena kehidupan gereja seperti itu. Gereja itu seperti kalau pohon itu memancarkan bau harum, ya, seperti bunga yang memancarkan bau harum kemana-mana. Karena apa? Karena di dalamnya memang harum, di dalamnya memang ada sesuatu yang indah, yang baik, yang bisa membuat jemaat itu bisa hidup dengan gembira dan hidup dengan tulus hati. Itu yang dikatakan kembali kepada perkataan dari Mahatma Gandhi ini. Saya tidak suka orang Kristen. Kenapa? Karena
kehidupan orang Kristen tidak memancarkan keharuman, kegembiraan, tidak tulus hati, kesehatian itu menjadi kurang, sehingga situasinya maka apa yang terpancar justru adalah bau yang menyengat, bau yang mematikan buat orang sekitar, sehingga orang-orang yang kemudian tidak ingin untuk datang mendekat kepada gereja. Setelah ini yang ketiga, ya, saya tahu bahwa nggak mudah hidup gereja itu. Orang katakan begini, kenapa gereja nggak mudah? Karena gereja itu isinya orang. Ya, namanya orang itu pasti nggak mudah. Bukan berarti orang itu jahat, tapi orang itu kan punya ide, punya latar belakang, punya tekanan yang berbeda-beda. Dan nggak apa-apa. Di Indonesia kita belajar besar, kita belajar pelajaran penting bahwa berbeda itu justru kekuatan. Jangan berbeda itu dianggap musuh. Ya, kita justru mengalami bahwa di Indonesia berbeda itu, keragaman itu kekuatan bangsa kita untuk bisa maju. Demikian juga harusnya gereja. Kalau ada orang suka A, suka B, suka C, suka D, artinya lengkap, bukan? Jadi kalau kita masuk restoran, ada orang tipe paket A, nih kita layani pakai paket A. Dia tipe paket B, ada orang yang bisa melayani paket C, paket D, lengkap. Kalau semua harus paket A, nanti ada yang datang berbeda, kita jadi nggak bisa melayani dengan berbeda. Jadi gereja itu pasti nggak mudah karena ini menyangkut pikiran. Tapi ketika kita, siapapun yang dalam gereja punya ketulusan hati, ketika kita bergaul dengan gereja, melayani dalam gereja, kita bersekutu berjemaat dalam gereja dengan ketulusan hati, maka gereja ini akan menjadi kuat. Pasti hidupnya akan dipenuhi dengan kegembiraan, pasti akan memancarkan bau harum, pasti akan memikat orang-orang. Walaupun kita tahu ini Roh Kudus yang bekerja, sehingga maka gereja akan terus dibangun. Salah satu masalah dengan COVID ini adalah gereja tidak akan sama lagi seperti sebelumnya, gitu ya. Mungkin kita berpikir, ada orang berpikir, nanti kalau semua sudah vaksin, kita akan balik lagi seperti itu. Enggak, udah berbeda, dan berbeda itu pasti ada tantangan, ada hal yang kita harus responi dengan perbedaan itu, kan? Ya. Salah contoh yang sekarang orang mulai diskusikan ini online ini mau sampai kapan? Online itu sampai kapan? Itu jadi diskusi. Ada gereja yang sampai harus mengadakan survei karena gerejanya besar. Dia harus bikin studi untuk mempelajari ini jemaatnya ini punya kecenderungan seperti apa. Karena apapun keputusannya akan ada orang senang ini, ada orang senang itu, ada. Sampai harus bikin survei secara khusus supaya keputusan yang diambil oleh hamba Tuhan dan oleh majelis pengurus itu menjadi keputusan yang maksimal. Tentu nggak bisa menyenangkan semua orang, nggak mungkin, ya, tapi maksimal. Ya. Nah itu yang dalam situasi seperti ini, langkah itu harus diambil. Akan para pemimpin, hamba Tuhan, aktivis akan mengambil langkah. Kadang-kadang gereja ini bisa jadi tegang gitu, karena langkahnya, karena sebagian ingin begini, sebagian ini. Nah dalam konteks ini saya melihat bahwa kalau kita bisa punya ketulusan hati, hal ini tidak akan terjadi. Ketulusan hati dalam arti apa? Yang mengambil keputusan, mengambil dengan ketulusan hati karena ingin yang terbaik untuk semua jemaat. Jemaat juga punya ketulusan hati untuk percaya kepada gembala, kepada pengurus, kepada majelis, kepada aktivis, karena keputusan itu diambil dari level atas sampai level bawah. Saya sekarang dengar bahwa persekutuan remaja akan dimulai akhir bulan ini baru, ya. Nggak semua gereja, umumnya sih kalau gereja di Jakarta saya lihat kalaupun ada kebaktian umum itu udah paling top. Belum ada yang berpikir ke remaja atau ke sekolah ini. Ya sekarang aja sekolah mau dibuka di Jakarta itu juga sudah punya diskusi yang hangat juga. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi karena itu kita keperbedaan itu kekayaan kita, saling menguatkan. Yang perlu adalah di dalam perbedaan itu kita ingat bahwa ada tulus hati. Kita nggak mungkin ada keputusan yang semua orang senang, nggak ada begitu. Ya, yang ada adalah yang kebetulan senang, jangan juga euforia. Yang kebetulan tidak suka dengan keputusan itu,
percaya, karena ini adalah untuk kepentingan gereja, untuk kepentingan jemaat. Nah, karena para pemimpin yang melakukan ini juga mengambil keputusannya dengan tulus. Dan di dalam semua itu kita tahu Roh Kudus bersandar kepada Allah. Gereja ini dimulai oleh Allah, dan dengan bersandar kepada Allah kita akan terus bisa maju untuk mengembangkan gereja. Jemaat kasih oleh Tuhan, kiranya gereja kita di tempat ini lebih luas, kita berdoa untuk gereja Allah di dunia ini sungguh-sungguh bisa menjadi satu kesaksian yang baik bagi dunia melalui kehidupan yang berfokus kepada Allah, bukan berfokus pada diri sendiri, melalui kehidupan yang ada persekutuan, ada berbagi, bersatu, dan ada kehidupan yang sukacita karena ada ketulusan hati di dalam semua yang kita lakukan, sehingga gereja akan menjadi kesaksian yang luar biasa bagi dunia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, dalam kehidupan kami di dunia ini, kami diberikan keluarga rohani, gereja Kristen Wesley Indonesia, baik di Citra Raya, di Fluid Mas, bahkan gereja secara universal. Terima kasih Tuhan untuk keluarga rohani, untuk tubuh yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tuhan, kami sadar bahwa kami lemah Tuhan dalam kehidupan kami bergereja, khususnya kami mempunyai kelemahan-kelemahan. Kami mohon Tuhan menolong supaya Roh Kudus yang berkuasa memberi kami kemampuan untuk boleh hidup sesuai dengan kehendak-Nya Bapa, untuk menjadi satu gereja yang bersaksi bagi Tuhan, boleh membawa orang lain juga untuk memuliakan Tuhan dan percaya kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita akan responi firman Tuhan dengan pujian 346. Yang wanita ayat pertama, laki-laki ayat yang kedua.
Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Tuhan punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksor. Kembalilah ke dalam kehidupan kita sehari-hari, hiduplah sesuai dengan firman-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang berkelimpahan, persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, menyertai gereja Tuhan, mulai saat ini hingga selama-lamanya. Amin.